Hai semua, kembali lagi bersama saya Imun dari Movilogi. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang bertema penjelajahan waktu, yang dimana menceritakan tentang seorang samurai bernama Kijima Yasube dari zaman Edo yang tak sengaja melakukan perjalanan waktu ke 180 tahun ke masa depan di Jepang. Di masa depan, Yasube bertemu dengan seorang janda bernama Hiroko dan putranya yang bernama Tomoya. Akhirnya, Yasube pun bekerja untuk Hiroko sebagai pembantu rumah tangga dengan imbalan makanan dan penginapan. Lalu, bagaimana kelanjutan dari kisahnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Hiroko yang masih tidur dengan lelap walaupun hari sudah pagi. Kemudian alarm pun berbunyi. Namun dengan polosnya, sang anak yang bernama Tomoya hanya mematikan alarm tersebut lalu kembali melanjutkan tidurnya. Alhasil, Hiroko pun menjadi terlambat sehingga menyiapkan sarapan untuk putranya dengan tergesa-gesa, dan mereka pun berangkat sambil berlari-lari. Namun ketika mereka melewati sebuah supermarket, perhatian Tomoya teralihkan pada seorang samurai yang sedang berdiri di depan supermarket. Kemudian, Tomoya pun memberitahukan hal tersebut kepada ibunya. Melihat hal itu, Hiroko pun berkata bahwa itu adalah bagian dari promosi supermarket. Saat tiba di kantor dan sedang melakukan meeting, tiba-tiba sang klien meminta hal-hal yang aneh kepada Hiroko. Hal itu membuat orang-orang di kantor melihat ke arah mereka. Tidak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 5 sore. Yang menandakan bahwa Hiroko harus segera pergi untuk menjemput Tomoya. Saat mereka sampai di rumah dan ketika Hiroko mengecek kotak suratnya, tiba-tiba Tomoya berlari dan bersembunyi sehingga membuat Hiroko mau tidak mau harus mencarinya. Ketika Hiroko sedang mencari Tomoya, tiba-tiba dia melihat ada seorang yang mengikutinya. Karena merasa penasaran, Hiroko pun mencoba menghampirinya, dan ternyata orang itu adalah samurai yang pernah dilihat Hiroko sebelumnya, dan dia bernama Kijima Yasube. Kemudian Yasube bertanya kepada Hiroko sedang berada di mana dirinya sekarang. Hiroko lalu menjawab bahwa dia sedang berada di Sugamo. Tiba-tiba Tomoya muncul di balik kardus dan secara refleks Yasube mengeluarkan pedangnya. Hiroko yang panik pun langsung memeluk Tomoya. Yasube kemudian meminta Hiroko untuk membawa dirinya ke rumahnya. Hiroko yang ketakutan pun mengiyakan permintaan Yasube. Ketika mereka sampai, Yasube dibuat heran dengan kondisi di sana, di mana banyak gedung yang telah berdiri. Melihat hal itu, akhirnya Yasube pun memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang samurai dan dia adalah petugas shogun yang tinggal di Ajabu. Kemudian, Hiroko juga memperkenalkan dirinya dan mengaku bahwa dia adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Percakapan mereka kemudian terganggu oleh perut Yasube yang merasa lapar. Akhirnya, Hiroko pun membuatkan makan malam untuk Yasube dan Tomoya. Saat pertama kali mencicipi masakan modern, Yasube yang berasal dari zaman Edo merasa asing dengan makanannya. Ketika sedang asik makan, tiba-tiba Tomoya menangis. Yasube yang merasa heran pun beranggapan kalau Tomoya merasa takut dengan dirinya. Tetapi ternyata bukan karena hal itu. Tomoya menangis karena Yasube melewatkan permainan kartu dengannya. Akhirnya Yasube pun bermain kartu dengan Tomoya. Tak berselang lama, Tomoya kemudian memberikan Yasube sebuah puding. Lalu, Yasube pun memakannya dan merasa takjub dengan rasanya. Bahkan, Yasube beranggapan bahwa itu bukan hasil dari bumi. Hiroko yang masih merasa penasaran pun kemudian menanyakan kepada Yasube apakah dia tahu tahun berapa sekarang. Lalu, Yasube menjawab bahwa sekarang adalah tahun ke-9 Bunsei. Hiroko pun langsung mengecek laptopnya dan ternyata itu adalah tahun 1826 Masehi, yang artinya Yasube telah melakukan perjalanan waktu ke 180 tahun ke masa depan, lebih tepatnya saat ini. Karena telah terlanjur berada di masa saat ini, Yasube pun melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, sekolah Tomoya mengadakan sebuah karnaval di luar sekolah. Namun, Tomoya malah terdiam di tengah jalan dan gurunya tidak mengetahui akan hal itu. Tiba-tiba ada sebuah truk yang melintas dan hampir menabrak Tomoya. Untungnya, dia berhasil diselamatkan oleh Yasube. Hiroko yang mendapat kabar itu pun langsung pergi ke sekolah.
Sesampainya di sekolah, Hiroko mendapati putranya baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Dan di sana juga ada Yasube yang sedang duduk. Lalu sang guru menanyakan tentang Yasube kepada Hiroko. Hiroko kemudian menjawab bahwa Yasube adalah sepupunya yang sedang berakting. Setelah berbincang-bincang sebentar, kemudian Hiroko pun pergi bersama Tomoya, lalu diikuti oleh Yasube di belakang. Namun di tengah jalan, Yasube tiba-tiba terjatuh dan hampir pingsan. Ternyata hal itu dikarenakan Yasube belum makan seharian ini. Yasube kemudian mengatakan bahwa dirinya telah pergi ke beberapa tempat agar bisa kembali ke masanya, tetapi tidak kunjung menemukan caranya. Mendengar hal itu, lalu Hiroko pun berbicara kepada Yasube untuk tinggal dulu di rumahnya sambil mencari solusi. Beberapa saat kemudian, Hiroko dan Tomoya mengajak Yasube keluar dengan maksud untuk membantunya mencari solusi. Lalu Yasube menunjukkan ke salah satu gedung yang diyakininya adalah sebuah jalan untuk bisa kembali ke masanya. Melihat hal itu, Hiroko menanggapinya dengan bercanda sehingga membuat Yasube merasa kesal dan pergi, yang kemudian diikuti oleh Tomoya dan juga Hiroko. Yasube lalu mulai menanyakan tentang suami Hiroko, yang kemudian direspon oleh Hiroko bahwa dirinya sudah bercerai karena suaminya tidak mau mengurus anaknya dan tidak menginginkan Hiroko untuk bekerja. Mendengar hal itu, Yasube pun merespon bahwa tugas rumah adalah pekerjaan wanita. Tetapi Hiroko tidak menghiraukannya dan berkata bahwa sekarang mereka tidak berada di masa Edo, sehingga peraturannya pun sudah berubah. Kemudian Yasube mengatakan bahwa Sugamo yang diketahuinya semuanya adalah sawah dan ladang, serta ada patung Buddha yang berada di jalan setapak. Kemudian Yasube menirukan gaya dari patung Buddha tersebut. Lalu tanpa disadari, Yasube sudah berada di depan supermarket. Di supermarket, Tomoya bertemu dengan temannya yang datang bersama ibunya. Kemudian, Hiroko mengenalkan Yasube dan mengatakan bahwa Yasube adalah sepupunya. Ternyata selama ini patung Buddha yang dimaksud itu berada di atas supermarket. Di perjalanan pulang, Yasube menawarkan dirinya untuk melakukan pekerjaan rumah sebagai tanda balas budi atas kebaikan Hiroko kepada dirinya, dan Hiroko pun menyetujuinya. Suatu ketika di pagi hari, alarm pun berbunyi. Namun Hiroko masih terlelap dalam tidurnya. Yasube yang mendengarnya lantas mematikan alarm tersebut. Ketika terbangun, Hiroko merasa kaget karena ada Yasube di depan pintu kamarnya. Di siang harinya, Yasube tengah sibuk mencatat sebuah resep. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Yasube yang tidak tahu apa-apa lantas langsung mengambil pedangnya. Ternyata itu adalah Hiroko yang menelponnya dan meminta Yasube untuk menjemput Tomoya karena Hiroko akan pulang sedikit terlambat. Setibanya di sekolah, Yasube mendapati Tomoya dalam keadaan demam. Yasube yang merasa khawatir langsung menggendongnya dan bergegas membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Yasube pun merawat Tomoya dengan baik. Tak lama kemudian, Hiroko pun pulang, lalu Yasube membuatkan Tomoya sebuah puding karamel. Ternyata, puding tersebut disukai oleh Tomoya dan membuat Tomoya menjadi senang. Di keesokan harinya, Hiroko menelepon Yasube dan memberitahukan bahwa dirinya akan pulang terlambat lagi. Kebetulan pada saat itu, Yasube tengah membuat kue bersama Tomoya untuk sebuah acara di rumahnya. Hari pun telah berganti, teman-teman Tomoya pun datang bersama dengan ibunya. Ketika mereka tengah mencicipi makanannya, mereka dibuat kagum dengan rasanya dan mereka pun memuji makanan buatan Yasube. Di suatu hari, Yasube terlihat sedang mengajari Tomoya cara agar bisa menjadi seorang samurai. Kemudian mereka berjalan-jalan di tengah kota. Namun, Hiroko terlihat seperti sedang mencoba merayu Yasube, namun tidak berhasil. Hiroko yang tak menyerah pun kemudian mencoba merayunya kembali. Namun kali ini mereka malah diganggu oleh Tomoya. Tiba-tiba, Hiroko menemukan sebuah kartu kontes kue ayah yang bertuliskan bahwa Yasube telah terpilih. Ternyata Yasube telah didaftarkan oleh temannya Hiroko. Pada awalnya, Yasube menolak untuk mengikuti kontes tersebut. Tetapi karena mendapatkan dukungan dari Tomoya dan Hiroko, akhirnya Yasube pun bersedia untuk mengikuti kontes tersebut. Di babak final, Yasube lolos bersama dengan dua peserta lainnya. Karena ini adalah kontes ayah dan di babak final ini, diharuskan untuk mengajak sang anak. Kemudian Yasube pun memutuskan untuk mengajak Tomoya menemaninya di babak final. Lalu, babak final pun dimulai, yang dimana masing-masing dari peserta diberi waktu 10 jam untuk membuat kue berbentuk kastil. Di saat kue peserta yang lain sudah mulai terbentuk, Yasube masih belum membentuk kuenya. Dia malah membuat adonan-adonan yang kecil.
Ternyata adonan-adonan tersebut jika digabungkan akan membentuk kastil Edo. Di saat waktu tersisa 10 menit lagi, Tomoya yang sudah mengantuk tidak sengaja menumpahkan coklatnya sehingga mengenai kuenya. Hal itu membuat Yasube marah sehingga Tomoya pun menangis. Untuk mengatasi hal tersebut, Yasube kemudian menanyakan beberapa coklat putih. Lalu dengan kemampuan seorang samurai, Yasube mengiris coklat putih tersebut di atas kue kastilnya sehingga membuat kuenya terlihat seperti bersalju. Semua orang yang ada di sana merasa kagum dan bertepuk tangan. Sementara Hiroko nampaknya semakin jatuh cinta dengan Yasube. Akhirnya Yasube pun menjadi pemenang di babak final tersebut. Dan karena kemampuan yang dia perlihatkan saat kontes, kemudian ada salah satu juri yang menawarkannya untuk bekerja di toko roti miliknya. Namun tanpa disadari, kesibukan Yasube malah membuat Tomoya merasa kesepian karena tidak ada lagi yang menemaninya di rumah saat ibunya bekerja. Di malam hari, Hiroko memberikan Yasube sebuah telepon supaya memudahkan untuk berkomunikasi. Di keesokan harinya, tiba-tiba Tomoya menangis dan dia merasa menyesal karena telah meminta Yasube untuk mengikuti kontes tersebut. Ketika Yasube pulang, Hiroko kemudian menceritakan tentang Tomoya yang menangis karena merindukannya. Tetapi Yasube malah menyuruh Hiroko untuk keluar dari pekerjaannya dan membiarkan Yasube untuk bekerja. Mendengar hal itu, Hiroko menjadi kecewa, kemudian mengusir Yasube dari rumahnya, dan Yasube pun akhirnya pergi dari rumah tersebut. Di pagi harinya, Tomoya menginginkan Yasube untuk datang ke wisudanya. Kemudian Hiroko menjelaskan bahwa Yasube tidak akan pernah kembali. Mendengar hal itu, Tomoya pun merasa kecewa dan meminta Yasube agar tinggal bersamanya kembali. Di sekolah, Tomoya mengalami demam kembali. Lalu pihak sekolah menghubungi Hiroko dan Hiroko pun langsung datang ke sekolah. Sesampainya di sekolah, sang guru kemudian memberitahu bahwa Tomoya telah kabur dari sekolah. Hiroko yang panik pun langsung bergegas mencari Tomoya. Ketika kembali ke rumahnya, Hiroko meninggalkan sebuah pesan yang memberitahukan bahwa dia sedang mencarinya. Tiba-tiba bel rumah berbunyi dan ternyata itu adalah teman kantornya bernama Tanaka. Dia datang ke rumahnya Hiroko untuk urusan pekerjaan. Namun, Hiroko yang sedang panik pun kemudian meminta bantuan Tanaka dan dia berjanji akan melakukan apa saja. Selain itu, Hiroko juga menghubungi Yasube dan memberitahukan bahwa Tomoya hilang dan mungkin saja dia mencoba menemui Yasube. Kemudian, Yasube pergi ke stasiun dan mereka pun berpencar. Yasube lalu pergi ke toko roti, sementara Hiroko dan Tanaka menyusuri jalan. Hiroko kemudian bertanya kepada orang dan ternyata Tomoya pergi ke toko roti. Namun Yasube mengatakan bahwa Tomoya tidak ada di sana. Hiroko yang mengetahui karakter anaknya langsung masuk ke dalam toko roti tersebut, lalu mencarinya di antara tumpukan kardus karena Tomoya biasa bersembunyi di dalam kardus. Yasube yang melihat di luar ada sebuah truk yang sedang mengangkut barang, menduga bahwa Tomoya berada di sana. Dan tanpa lama-lama Yasube pun langsung mengejarnya. Namun secara mengejutkan tiba-tiba Yasube berhenti tepat di depan truk, sehingga membuat truk tersebut hampir menabrak salah satu mobil yang ada di sana. Yasube kemudian mengecek semua kardus yang ada di truk tersebut, dan benar saja ternyata Tomoya berada di sana. Namun, mobil yang hampir tertabrak oleh truk tersebut ternyata berisi gerombolan gangster, yang kemudian meminta ganti rugi. Melihat hal itu, Yasube langsung mengecek mobilnya, dan ternyata tidak ada kerusakan apapun. Kemudian ada seorang gangster yang mendatangi Yasube untuk mengancamnya. Kemudian Yasube mengeluarkan pedangnya. Namun Yasube teringat akan janjinya kepada Hiroko bahwa dia tidak akan menggunakan pedangnya. Tetapi para gangster tersebut langsung mengeluarkan senjata dan mulai mengeroyok Yasube. Saat para gangster itu pergi, Yasube memanggilnya dan meminta pisau yang dibawa oleh bosnya. Kemudian Yasube menunjukkan jiwa seorang samurainya di sana dan berhasil mengalahkan para gangster tersebut. Namun akhirnya Yasube malah jatuh pingsan karena kelaparan. Di perjalanan pulang, Yasube menceritakan bahwa dirinya adalah seorang samurai di masa Edo yang tidak memiliki pekerjaan. Dia juga mengatakan kalau dia ingin sekali bekerja,
Saat itu, Yasube sedang mencari pekerjaan, dan di perjalanan dia berdoa kepada patung Buddha. Di dalam doanya, dia meminta supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya doanya pun terkabul. Lalu Yasube mengajak Tomoya untuk membuat kue bersamanya. Tomoya pun langsung pergi untuk membeli bahannya di supermarket, yang dimana mereka bertemu dengan Yasube untuk pertama kalinya. Kemudian, Hiroko dan Yasube pun berbincang-bincang, dan ternyata mereka berdua saling mencintai. Yasube kemudian meminta izin untuk kembali tinggal di rumah Hiroko, dan Hiroko pun mengizinkannya. Namun tiba-tiba muncul mata air di kaki Yasube yang membuatnya tenggelam, dan Yasube pun tersadar bahwa dia akan kembali ke masanya, yaitu ke zaman Edo. Hiroko yang menyadarinya mencoba untuk menahannya. Kemudian Tomoya pun datang dan langsung mencoba membantunya. Lalu Yasube pun berjanji bahwa mereka akan bertemu kembali suatu saat nanti. Namun Hiroko dan Tomoya malah menanyakan bagaimana dengan pudingnya. Beberapa waktu telah berlalu, dan kini Tomoya pun telah wisuda. Tomoya mengatakan bahwa dia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang samurai. Di perjalanan pulang, Tomoya ingat kalau Yasube pernah mengatakan bahwa dia tinggal di sebuah gedung. Kemudian mereka pun datang ke sana, dan ternyata itu bukan sebuah gedung, melainkan sebuah restoran yang berada di dekat gedung. Mereka kemudian masuk dan menanyakan salah satu makanan yang mereka lihat, dan ternyata makanan tersebut adalah Edokaster atau puding. Kemudian sang pelayan menemukan penciptanya. Sontak Hiroko dan Tomoya merasa kaget karena melihat foto Yasube yang sudah tua. Ternyata Yasube yang sudah kembali ke masanya merasa kebingungan harus melakukan apa. Lalu dia melihat pisau yang dia gunakan saat bertarung melawan gangster. Kemudian dia memiliki sebuah ide dan memutuskan untuk berhenti menjadi samurai dan akan membuka toko makanan penutup. Di akhir cerita, Hiroko dan Tomoya kemudian mencicipi pudingnya, dan rasanya sangat enak dan mirip seperti yang dibuat oleh Yasube dulu. Lalu, Hiroko mengatakan kepada Tomoya bahwa Yasube telah menepati janjinya untuk membuatkan mereka puding. Dan film pun selesai.